Dalam memanah ada kekuatan. Kekuatan itu adalah memanah. Sering kita mendengar kalimat tersebut, baik dalam hadis ataupun dalam tagline-tagline memanah. Tapi bagaimana kekuatan itu bisa dijabarkan? Tonton sampai habis, kita akan jabarkan 3 kekuatan dalam aktivitas memanah. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan fokus. Kita sering mendengar idiom energi glow where the attention flow. Jadi energi atau energi dalam tubuh kita itu diarahkan oleh fokus kita, diarahkan kemana. Kalau fokus kita mengarah kepada hal yang baik, itu akan menarik hal yang baik, dan fokus kita diarahkan kepada hal-hal yang kurang baik, itu akan menarik juga hal yang kurang baik. Jadi dengan memanah kita belajar untuk melatih otak kita untuk fokus pada saat ini, fokus apa yang kita kerjakan. Karena seperti yang kita tahu, pikiran kita itu selalu berada dalam dua kondisi, di mana selalu mensedihkan masa lalu ataupun mengkhawatirkan masa depan. Sementara yang kita sedang lakukan itu perlu latihan agar kita bisa untuk fokus pada apa yang kita kerjakan, untuk melatih pikiran kita. Sehingga dengan memanah kita melatih sadar atau mindful. Dengan mudah-mudahan harapannya pada aktivitas yang lain seperti aktivitas belajar, aktivitas ibadah, itu kita juga bisa fokus dalam melaksanakannya. Pikiran kita tidak melompat kemana-mana, tidak melari ke masa lalu ataupun memikirkan masa depan. Kekuatan yang kedua adalah kontrol diri. Kalau kita baca di manuskrip seperti di sini, nah, itu bisa terlihat kalau memanah itu awalnya ketika murid seorang belajar, dia diperkenalkan kalau panahan itu adalah aktivitas untuk inner disiplin. Jadi kontrol diri, disiplin diri, untuk melatih disiplin diri. Dimana kita terbiasa untuk melatih menahan diri, mengkontrol apa-apa sebelum merilis tembakan. Ya, jadi kita terbiasa mengecek apakah posisi kuda-kuda sudah siap, posisi arrow sudah siap, apakah sudah alignment sudah lurus, sudah bidikan sudah tepat. Ketika semua sudah beres, baru kita merilis. Kalau itu pengulangan terus dilakukan, kita akan menjadi terbiasa untuk mengontrol diri kita sebelum kita berbicara, sebelum kita melepaskan emosi dan sebagainya. Karena seperti yang kita tahu, orang yang paling kuat kata Rasulullah adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Jadi memanah kita terbiasa untuk mengontrol perasaan, mengontrol emosi, mengontrol diri. Sehingga mudah-mudahan itu terbawa kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita terbiasa untuk memikirkan banyak hal sebelum kita melakukan action atau tindakan. Yang ketiga, kalau kita bicara kekuatan, tentu saja itu berhubungan dengan fisik dan otot. Jadi panahan itu melatih kekuatan fisik. Nah, tapi otot itu tetap harus di-trigger, dilatih. Nah, tentu saja kita melatihnya dengan busur-busur yang dengan secara bertahap kita naikkan agar otot kita terlatih. Karena kalau kita LBS-nya rendah, itu tidak melatih atau tidak merangsang otot untuk tumbuh. Jadi salah satu penjabaran dari kekuatan dalam memanah tentu saja adalah kekuatan fisik. Apalagi kalau kita melihat fadilah dalam manuskrip ya, seperti di sini. Itu dijelaskan kalau orang yang terbiasa memanah itu akan kuat otot-ototnya dan tidak akan ringkih dengan usia. Seperti itu. Tentu saja itu membutuhkan ilmunya juga. Jadi selain kita belajar ketepatan, kita juga belajar untuk menstimulus, mengembangkan otot-otot kita dengan menggunakan busur ya, terutama otot-otot belakang. Itulah 3 kekuatan dalam memanah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe di channel ini.